Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriele at Home. Sekarang kita masuk di pertemuan ketiga di masa Advent 2020. Pertemuan ketiga ini masih membahas tentang aku, kamu, kita bertetangga. Nah, kali ini judul kita adalah bertetangga itu asyik. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau cinta semua anak. Engkau mengasihi semua orang. Ajarilah kami mengasihi orang lain seperti Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, siapa yang setuju kalau bertetangga itu asyik? Angkat tangannya. Kenapa ya bertetangga itu bisa asyik? Oh iya, sebelumnya kakak pengen tahu. Kalian tahu nggak nama tetangga kalian di samping kiri, kanan, depan, dan belakang? Nah, coba ingat-ingat. Kalau ada temanmu, pasti ingat ya. Tapi kalau tidak ada teman sebelah rumah, hanya ada orang dewasa, apakah kalian mau berteman? Tetap mau dong berteman dengan orang dewasa ataupun orang yang lebih kecil atau lebih besar. Kenapa disebut tetangga? Karena mereka berada persis atau berada di sekitar rumah kita, berada di sekitar tempat kita tinggal. Makanya disebutnya tetangga. Oh iya, kalau tetangga itu tinggalnya pasti berdekatan. Ada selang satu rumah, ada yang selang dua rumah, makanya ada yang namanya rukun tetangga atau yang biasa kita sebut RT. Nah, adik-adik ingat gak siapa ya nama Pak RT kita di Pak RT masing-masing ya? Kalau kakak ingat nih, namanya Pak Toha. Kalau kalian ingat gak? Kalau belum tahu, yuk cari tahu siapa ketua RT di lingkungan kalian tinggal. Lalu, tetangga adalah teman kita untuk beraktivitas bersama. Ingat gak waktu itu ada cerita, minggu lalu ada cerita tentang Pak Gabriel. Pak Gabriel senang sekali ikut beraktivitas bersama dengan tetangga-tetangganya. Bahkan ikut menyanyi bersama di waktu kegiatan 17-an. Kira-kira adik-adik ingat gak? Aktivitas apa yang kalian lakukan terakhir kali bersama dengan tetangga? Boleh ditulis. Lalu, kita juga bertemu dengan tetangga setiap hari. Iya dong, setiap kita keluar rumah mau beli sayur atau mau beli jajan permen, pasti ketemu sama tetangga kita. Minimal kita harus senyum kepada tetangga kita. Iya kan? Masa cemberut? Lalu keempat, ini yang paling terkenal di antara yang lain. Tetangga adalah saudara terdekat. Betul sekali, karena saking dekatnya dan kita bertemu dengan tetangga setiap hari, maka ada sebutan tetangga adalah saudara terdekat. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah dengan tetangga kita, tetapi kita menjadi seperti saudara. Saking kita ketemu tiap hari, kita beraktivitas bersama. Bahkan kalau pulang kampung, kita titip rumah kita ke tetangga kita ya. Lalu setelah pulang dari kampung, tidak lupa bagi-bagi oleh-oleh untuk tetangga. Nah, adik-adik ada kan yang punya pengalaman seperti itu? Coba di dalam keluarga kalian diceritakan pengalaman lucu apa yang pernah kalian rasakan bersama dengan tetangga. Pasti seru sekali ngobrol dengan ayah ibu tetangga kalian. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Sekali lagi dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik adik-adik, tadi kita telah membaca kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 47. Di situ disebutkan bahwa para murid berkumpul dan bersatu di dalam satu persekutuan. Mereka bertekun adik-adik. Mereka bersama-sama. Apa yang mereka lakukan bersama? Ada berdoa bersama, ada belajar bersama, dan mereka memecah roti bersama juga. Murid-murid Tuhan Yesus selalu bersungguh-sungguh dalam persekutuan mereka. Nah, ini adalah kisah gereja awal atau gereja mula-mula. Nah, seperti sekarang ini dalam masa pandemi, adik-adik, kita tidak bisa berkumpul di dalam gereja, di dalam satu gedung yang sama. Tapi kita tetap bisa melakukan persekutuan kita dalam bentuk online. Di Bina Iman kali ini kita melakukannya lewat online. Kemudian kita juga bisa kebanyakan melalui online, karena hanya ini yang bisa kita jangkau sekarang ini. Tapi hal tersebut tidak melemahkan kita ya adik-adik untuk tetap berdoa, belajar bersama-sama. Jadi hal ini penting sekali. Kenapa? Karena dengan bersekutu bersama, dengan berdoa bersama, belajar bersama, hingga Roh Kudus selalu hadir bersama dengan kita. Nah, kehadiran Roh Kudus inilah yang membuat kita selalu penuh dengan sukacita dan selalu hidup dengan damai. Nah, adik-adik mau dong hidupnya bersama selalu penuh dengan Roh Kudus, selalu penuh dengan sukacita. Nah, makanya kenapa kita harus rajin berdoa, berkumpul bersama meskipun melalui jaringan internet ya adik-adik. Dengan keluarga sendiri pasti kita harus melakukan doa bersama. Itu adalah persekutuan yang paling dekat yang ada di lingkungan rumah kita. Tapi dengan teman-teman yang lain yang berada di luar rumah, karena kita tidak bisa sementara ini, maka adik-adik harus tetap semangat walaupun kegiatannya lewat online. Nah, apa hubungannya dengan tetangga kita? Karena kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa selalu baik untuk tetangga kita. Kita bisa berbicara yang baik dan juga berbuat baik kepada keluarga sendiri dan juga apalagi dengan tetangga yang ada di sekitar kita. Seperti tadi dijelaskan, dikatakan bahwa mereka, para rasul yang hidup di dalam persekutuan, mereka disukai semua orang. Nah, apakah adik-adik juga mau dong disukai semua orang, apalagi dengan tetangga yang ada di sekitar kita? Dengan begitu, kita bisa hidup dengan tentram dan damai bersama dengan tetangga, walaupun tetangga kita mungkin ada yang berbeda-beda, mungkin tidak sama sukunya, tidak sama agamanya. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa mengatasi keragaman tersebut menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang hidup di sekitar kita. Baik adik-adik,
Setelah ini kita akan bermain. Di slide berikutnya kalian akan mendapatkan kita akan bermain yes no question, alias ya dan tidak. Apakah hal tersebut apakah hal yang akan ditampilkan di slide berikutnya adalah hal yang baik yang akan kalian lakukan atau hal yang tidak baik dan mungkin tidak akan kalian lakukan. Oke, siapkan pensilnya, siapkan kertasnya juga. Yuk kita mulai. Slide selanjutnya. Berbagi dengan tetangga. Yes or no? Mengapa? Boleh ditulis dulu jawabannya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Bertengkar dengan tetangga. Yes or no? Ya atau tidak? Boleh nggak sih kita bertengkar dengan tetangga? Mengapa? Silakan ditulis jawabannya. Selanjutnya, membuang sampah di sembarang tempat. Ada tulisannya tuh, do not litter. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Yes or no? Mengapa? Boleh ditulis. Jawabannya singkat-singkat saja. Slide terakhir. Kerja bakti dengan tetangga. Yes or no? Mengapa? Oke. Baik, kalau sudah silakan diskusikan bersama dengan keluarga, dengan kakak, adik atau orang tua tentang jawaban-jawaban yang tadi ya. Pasti menarik kalau kalian melakukannya dengan bersama-sama. Baik adik-adik, ini adalah ajakan untuk kita berbuat baik untuk keluarga kita sendiri dan juga tetangga sekitar rumah kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kumpulkan sampah daur ulang atau sampah yang bisa didaur ulang. Boleh botol plastik, boleh juga bungkus kopi yang biasa untuk didaur ulang, atau juga kemasan minyak goreng yang pouch itu ya, atau yang lain, itu bisa dipakai untuk pot bunga. Tapi kalau yang di sini di slide ini kita contohnya adalah membuat tempat sampah dari botol plastik. Nah, dikumpulkan dulu supaya agak banyak. Setelah itu boleh dirakit bersama dengan keluarga di rumah. Setelah itu jadi deh. Kita boleh taruh di luar untuk dipakai bersama dengan tetangga kita. Jadi kalau ada petugas kebersihan, sampahnya tinggal diambil dari situ lalu dibuang langsung. Tapi tempat sampahnya jangan dibuang ya. Nah, cara bikinnya gampang sekali adik-adik. Botolnya sudah dicuci bersih lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang kalian mau. Jangan lupa bisa dirakit dengan menggunakan lem atau juga dengan menggunakan solasi plastik. Itu juga bisa karena hal ini mudah sekali. Oke, jangan lupa dikerjakan. Atau bila adik-adik punya ide lain yang bisa dipakai untuk bersama dengan tetangga, tentunya silahkan lakukan saja. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita berdoa bersama untuk menutup kegiatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas tetangga yang kami miliki. Kami mau hidup saling mengasihi terhadap keluarga, tetangga, dan bumi tempat kami tinggal bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Baik adik-adik, sudah saatnya kita berpisah. Jangan lupa untuk tetap semangat, berdoa bersama, dan juga untuk tetap sehat. Selalu cuci tangan dan pakai masker di tempat umum. Oke adik-adik, sampai jumpa di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.